Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini adalah cara mengidentifikasi fungsi kalimat. Pembahasan ini cukup penting sebagai bekal saudara-saudara untuk dapat memahami persoalan kalimat yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Selain itu, kemampuan mengidentifikasi fungsi kalimat merupakan kemampuan paling dasar untuk dapat menentukan sebuah kalimat standar atau tidak. Saudara-saudara, fungsi kalimat itu seperti barisan ruang kosong yang dapat diisi kapan saja ketika kita berbahasa. Fungsi itu adalah apa yang kita kenal dengan SPO pel K. S itu subjek, P itu predikat, O itu objek, pel itu adalah pelengkap, dan K adalah keterangan. Masing-masing fungsi tersebut adalah ruang kosong yang akan diisi sesuai dengan keinginan penutur bahasa. Ruang tersebut akan diisi minimal oleh sebuah kata dan maksimal oleh sebuah frasa. Saudara-saudara harus ingat baik-baik, setiap fungsi hanya dapat diisi oleh minimal sebuah kata dan maksimal sebuah frasa, bisa frasa panjang atau frasa pendek. Ini merupakan salah satu prinsip dalam menentukan struktur fungsi kalimat, agar saudara-saudara tidak bingung dengan batas masing-masing fungsi. Selanjutnya kembali ke soal fungsi dalam menentukan kestandaran kalimat. Kalimat yang standar minimal harus terdiri atas hadirnya fungsi S dan fungsi P. Keduanya harus hadir bersama-sama. Misalnya, ada konstruksi yang berbunyi adik mandi. Adik adalah S dan mandi adalah P. Jika demikian, persoalan selesai, karena kalimat tersebut sudah dapat dikatakan sebagai kalimat yang standar. Berikutnya, ketika S dan P sudah hadir, kita juga harus mengecek P-nya atau predikatnya. Apakah P tersebut merupakan verba transitif atau bukan? Verba transitif adalah verba yang mewajibkan kehadiran objek di belakang predikat. Dengan demikian, fungsi O harus terisi sehingga syarat standarnya kalimat menjadi berubah, yakni harus hadirnya fungsi S, P sekaligus O. Misalnya, kita membuat kalimat ibu membeli. Ibu adalah S dan membeli adalah P. S dan P ada, tetapi kalimat tersebut belum standar. Karena pada P terdapat verba membeli yang transitif dan mengharuskan hadirnya O. Kalimat seharusnya adalah ibu membeli roti misalnya. Barulah kalimat tersebut dapat dikatakan sebagai kalimat yang standar. Nah, belum lagi kalau kita berhadapan dengan verba yang dwitransitif. Terkait ketransitifan ini akan kita bahas di salindia berikutnya. Setelah kalimat dinyatakan standar, barulah kita analisis tingkat lanjut dengan syarat-syarat keefektifan. Kita akan pelajari semua itu dalam materi kalimat efektif di buku penyuluhan kalimat. Oleh karena itu, kemampuan menentukan fungsi ini sangat penting. Saudara-saudara juga bisa membandingkannya dengan referensi yang lain. Pembahasan selanjutnya berisi cara-cara indikatif yang sedikit membantu dalam menentukan fungsi kalimat. Sekali lagi, kaidah yang harus dipegang adalah: pertama, setiap fungsi hanya dimungkinkan terisi oleh minimal sebuah kata dan maksimal sebuah frasa. Yang kedua, setelah memastikan hadirnya S dan P, jangan lupa periksa kembali P-nya, apakah transitif atau bukan. Saudara-saudara, kalimat ini telah disekat berdasarkan fungsinya. Saudara bisa lihat bahwa masing-masing fungsi diisi oleh minimal sebuah kata dan maksimal sebuah frasa. Sekat-sekat tersebut juga menyesuaikan dengan cara kita melafalkan kalimat tersebut. Pada dasarnya, ketika melafalkan kalimat, kita secara alamiah akan menjeda unsur kalimat
berdasarkan batas fungsi. Kita akan melafalkan kalimat tersebut dengan seperti ini. Orang itu sudah mengirim uang untuk biaya kuliah anaknya. Dan tidak mungkin begini. Orang itu sudah mengirim uang untuk biaya kuliah anaknya. Jeda pelafalan tersebut dapat membantu kita dalam memisahkan batas fungsi. Hal ini penting karena kebanyakan persoalan identifikasi adalah mahasiswa tidak bisa menentukan batas fungsi. Cara ini juga merupakan cara indikatif. Tidak selamanya dapat dipakai secara pasti, namun cukup membantu dalam penentuan batas fungsi. Kalimat yang sedang saudara-saudara lihat ini berstruktur fungsi, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Bagaimana cara menentukannya? Silakan lafalkan secara normal sesuai batas fungsi, lalu tentukan fungsinya sesuai dengan yang akan kita pelajari pada salindia berikutnya. Berikut ini disajikan berbagai jenis frasa dalam bahasa Indonesia. Mengapa frasa ini penting? Karena kembali kepada prinsip pengisi setiap fungsi kalimat adalah minimal sebuah kata dan maksimal sebuah frasa, entah panjang atau pendek. Dapat saudara lihat bahwa ada 5 jenis frasa yang setidaknya harus saudara ketahui. Setiap jenis frasa umumnya mengisi fungsi tertentu dalam kalimat. Frasa nomina kemungkinan besar akan mengisi fungsi S, O, atau P. Frasa verba kemungkinan besar akan mengisi fungsi P, dan ini paling umum terjadi. Frasa adjektiva kemungkinan mengisi fungsi P. Frasa numeralia kemungkinan mengisi fungsi S atau fungsi O. Frasa preposisi kemungkinan besar akan mengisi fungsi K. Kemungkinan-kemungkinan ini harus diketahui dengan baik untuk memudahkan saudara-saudara dalam mengidentifikasi fungsi kalimat. Saudara-saudara, berikutnya kita akan membahas secara indikatif untuk dapat membantu dalam menentukan fungsi kalimat. Fungsi yang pertama yang akan kita bahas adalah fungsi S. Cara pertama, S selalu berada di posisi paling depan atau awal kalimat. Ini adalah posisi umum S. S tidak berada di paling depan hanya terjadi karena dua keadaan. Pertama, adanya keterangan yang mengawali kalimat, dan kedua, struktur kalimat tersebut merupakan struktur kalimat inversi. Terkait yang pertama, pada pembahasan mengenai fungsi keterangan nanti, kita akan diinformasikan bahwa keterangan adalah sebuah fungsi yang posisinya mana suka. Bisa berposisi di depan dan bisa juga berposisi di belakang. Ketika keterangan berada di depan, posisi K tentu akan mengawali kalimat, sehingga S akan berada di setelahnya. Misalnya, kalimat kemarin adik datang. Adik sebagai S yang seharusnya berposisi di awal kalimat berubah di urutan kedua karena adanya K. Terkait yang kedua, struktur inversi. Struktur inversi adalah struktur fungsi kalimat dengan P mendahului S. Misalnya, ada kalimat yang berbunyi, ada banyak cara Tuhan menghadirkan cinta. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang berstruktur inversi. S-nya adalah cara Tuhan menghadirkan cinta, dan P-nya adalah ada banyak. Contoh yang paling dekat misalnya, penutur bahasa Sasak sering mengucapkan struktur inversi ini. Misalnya, penutur sering mengatakan lelah saya daripada saya lelah. Struktur yang normal adalah saya lelah, saya sebagai S, dan lelah yang berupa verba sebagai P. Struktur inversi membalikkan posisi itu. Jadi, saudara-saudara harus ingat bahwa posisi S selalu paling depan.
kecuali dua keadaan, yaitu ada keterangan di awal kalimat dan ada P di awal kalimat karena strukturnya inversi. Cara kedua dalam menentukan S adalah dengan bertanya apa atau siapa kepada P. Misalnya, Budi menangis. Kita segera curiga bahwa P dalam konstruksi tersebut adalah menangis, karena pada umumnya P akan diisi oleh verba. Selanjutnya, kita bertanya siapa yang menangis. Jawabannya adalah Budi. Jadi, Budi merupakan S kalimat tersebut. Selanjutnya, cara ketiga. S biasanya akan diakhiri oleh kata pewatas atau penunjuk seperti ini, itu, tersebut. Misalnya, buku itu telah dikirim. S pada kalimat tersebut adalah buku itu. Ini sekaligus membantu kita dalam menentukan batas S itu sampai di mana. Kemungkinan besar jika kata tersebut hadir, batas S adalah sampai dengan kata-kata pewatas atau penunjuk tersebut. Selanjutnya, cara keempat. Saudara-saudara jangan heran ketika ada kalimat yang diawali oleh kata bahwa. Kata bahwa juga dapat mengawali kalimat dan menandai S jika berada di awal. Misalnya, pada kalimat awal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Unsur bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu merupakan unsur yang mengisi fungsi S. Indikatornya sekali lagi adalah ada kata bahwa dan diakhiri oleh kata itu. Selanjutnya ialah merupakan P dan hak segala bangsa merupakan P. Sekaligus saya informasikan di sini bahwa jika saudara-saudara mendapati sebuah konstruksi kalimat yang menggunakan kata ialah, adalah, atau merupakan, kata-kata tersebut dipastikan merupakan P, dan unsur setelahnya pasti P, sebagaimana pada contoh nomor 4 di salindia ini. Poin berikutnya adalah, saudara-saudara harus berhati-hati dengan kata seperti yang dan sejenisnya dalam kalimat. Kehadiran yang berpotensi membuat kalimat hanya terdiri atas fungsi S, jika yang tersebut ada di dekat unsur pertama S. Kata yang membuat unsur yang ada di sebelah kanan yang merupakan unsur yang menerangkan sesuatu yang ada di sebelah kiri yang. Misalnya pada contoh 5, seluruh unsur dalam konstruksi tersebut adalah S. Tidak ada P, juga tidak ada fungsi yang lain. Semuanya karena adanya kata yang. Unsur berasal dari bahasa Melayu merupakan penjelas unsur bahasa Indonesia yang ada di sebelah kiri yang. Jadi, semuanya masih merupakan satu kesatuan dan hanya mengisi fungsi S. Hal ini sama dengan struktur berikut. Nenek yang menyeberang jalan, yang berada di depan gedung, yang berlantai 5, yang dibangun oleh seorang pengusaha yang masih menjomblo hingga saat ini, semua unsur yang saya sebutkan tadi, meskipun panjang, hanya merupakan S gara-gara kata yang. Jadi, saudara-saudara harus benar-benar berhati-hati dengan kata yang ini. Berikutnya cara keenam. Jika saudara-saudara melihat preposisi di awal kalimat, dapat dipastikan bahwa itu bukan S. Preposisi atau frasa preposisi itu pasti K. Saudara harus ingat, jenis-jenis preposisi atau kata depan dan contoh frasanya untuk dapat mengidentifikasi K ini. Jadi, pada contoh 5 itu, unsur dalam bab itu merupakan K. Selanjutnya, membicarakan merupakan P karena berupa verba, dan beberapa hal merupakan O. Mengapa O? Tunggu pembahasan mengenai O pada salindia berikutnya.
Mengapa dalam pada itu adalah K dan bukan S meskipun ada kata itu? Jawabannya adalah karena adanya kata dalam yang merupakan jenis preposisi atau kata depan, sehingga unsur tersebut menjadi frasa preposisi yang merupakan K. S kalimat tersebut sebenarnya adalah unsur bab itu. Jadi, dengan menghapus kata dalam, kalimat tersebut menjadi benar atau berterima. Jika ada pertanyaan, bagaimana bila kata dalam tidak dihapus? Jawabannya, kalimat tersebut seluruhnya diponis sebagai K saja, tanpa adanya fungsi yang lain. Selain dengan menghapus kata dalam, kalimat tersebut juga dapat diperbaiki dengan mengubah P-nya menjadi dibicarakan dan kata dalam dipertahankan. Mengapa demikian? Struktur kalimat tersebut menjadi dalam bab itu sebagai K, dibicarakan sebagai P, dan beberapa hal sebagai S. Jika saudara-saudara bingung dengan struktur ini, ingatlah struktur inversi pada salindia sebelumnya. Selanjutnya, kita belajar mengenai cara indikatif menentukan fungsi predikat dalam sebuah konstruksi kalimat. Cara pertama adalah dengan mempertanyakan S. Dengan pengetahuan kita bahwa S mengawali kalimat, kita dapat terbantu dengan bertanya kepada S. Pertanyaannya bisa, S sedang melakukan apa? S dalam keadaan apa? Seperti apa atau bagaimana S itu? Atau ada apa dengan S? Seperti pada contoh 1, S-nya adalah Budi. Kita bertanya apa yang dilakukan Budi. Jawabannya adalah tertawa. Jadi, tertawa tersebut merupakan P atau predikat. Cara kedua, P dapat kita kenal dengan melihat jenis kelas katanya atau jenis frasanya. Sebagaimana yang telah kita bahas pada salindia sebelumnya terkait jenis frasa. Umumnya, P diisi oleh verba, meskipun kelas kata lain atau jenis frasa lain juga bisa. Misalnya, pada kalimat kedua poin nomor 2, sangat cantik adalah P yang berupa frasa adjektiva. Pada kalimat ketiga poin nomor 2, guru saya merupakan P yang berupa frasa nomina. Dengan demikian, P dapat diisi oleh berbagai jenis kelas kata. Namun, pada umumnya, P diisi oleh verba atau frasa verbal. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa kata-kata yang berkelas kata verba biasanya dilekati oleh prefiks-prefiks semacam me, ber, ter, di, dan semacamnya. Prefiks me dan di sesuai kebutuhan biasanya akan ditemani oleh akhiran i atau akhiran kan. Jika saudara-saudara melihat bentuk yang terdapat prefiks atau sufiks tersebut, dapat kita indikasikan bahwa bentuk tersebut adalah verba, dan verba tersebut berpotensi mengisi predikat, tentu dengan mempertimbangkan kemungkinan fungsi yang lain. Kita lanjutkan dengan cara ketiga, yakni verba yang mengisi fungsi predikat biasanya ditemani atau didampingi oleh keterangan tertentu. Misalnya, ada kata sedang yang menemani kata tidur pada poin 3. Bentuk-bentuk yang dimaksud pada poin 3 ini dapat saudara-saudara lihat di pembahasan frasa verbal pada salindia sebelumnya. Demikianlah cara indikatif untuk menentukan P dalam konstruksi kalimat. Dan ingat, posisi P selalu dalam dua keadaan, yakni mengawali kalimat dalam struktur inversi dan berada persis setelah S dalam konstruksi kalimat yang normal. Sekarang kita akan pelajari cara indikatif dalam menentukan objek kalimat. Pertama, jika ada O atau objek pasti berada di belakang predikat dan tidak mungkin di tempat lain.
pada kalimat poin 1, oleh-oleh merupakan O, karena unsur tersebut wajib hadir untuk melengkapi P yang berupa verba transitif atau mengharuskan kehadiran objek sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Kedua, O hanya hadir dalam konstruksi kalimat aktif dan kalimat aktif tentu dapat dipasifkan. P dalam kalimat aktif selalu diisi oleh verba yang dilekati prefiks me berpasangan dengan i, dan me berpasangan dengan kan. Jadi, ketika saudara-saudara mengetahui bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat aktif dan pasti bisa dipasifkan, yang ada di sebelah kanan P pasti objek. P dalam kalimat Dodi mencintai Asmara merupakan verba yang dilekati me berpasangan dengan i. Itu berarti P merupakan P kalimat aktif dan pasti bisa dipasifkan menjadi Asmara dicintai oleh Dodi. Asmara dalam konstruksi kalimat tersebut pasti O. Namun, saudara-saudara juga harus tahu bahwa tidak semua verba yang dilekati me itu merupakan verba transitif yang mewajibkan hadirnya objek. Ada juga beberapa di antaranya yang intransitif, alias tidak mewajibkan adanya objek. Me yang semacam itu misalnya pada kata mendarat, menangis, dan sebagainya. Verba tersebut dalam kalimat tidak mewajibkan hadirnya O. Selanjutnya, poin ketiga. Sebagaimana pada S, O juga dapat didahului kata bahwa. Jadi, jangan heran ketika terdapat kata bahwa setelah predikat yang transitif, alias mengharuskan adanya O. Pada kalimat poin 3, bahwa anaknya sakit merupakan objek kalimat. Berikutnya, cara terakhir sebagai cara indikatif adalah O tidak mungkin didahului atau diisi dengan preposisi atau frasa preposisi. Artinya, jangan pernah menentukan bahwa unsur kalimat adalah O jika unsur tersebut berupa preposisi atau frasa preposisi. Preposisi tersebut kemungkinan besar merupakan K atau keterangan. Demikianlah cara indikatif dalam menentukan O. Tantangan yang mungkin hadir adalah sulitnya membedakan sebuah fungsi, apakah itu objek ataukah pelengkap. Hal ini wajar karena keduanya sama-sama berposisi di belakang predikat. Kita akan bahas pelengkap dalam salindia berikutnya. Saudara-saudara, pelengkap biasanya hadir di belakang verba yang intransitif, alias tidak mewajibkan hadirnya objek. Seperti pada contoh pertama poin pertama, sedang berdagang merupakan P yang intransitif. Paman sedang berdagang merupakan konstruksi yang telah memenuhi S dan P. Jika kita menambahkan sesuatu di belakang verba intransitif, yang terjadi ada dua kemungkinan, yakni unsur tersebut mengisi fungsi pelengkap atau unsur tersebut mengisi fungsi K. Cara membedakannya adalah dengan mengecek apakah unsur tersebut dapat dipindahkan ke depan kalimat atau tidak. Jika bisa seperti pada contoh kedua poin pertama, yakni dengan cepat pesawat itu mendarat, unsur tersebut merupakan K. Ingat bahwa K selalu berupa preposisi. Kita akan bahas lebih jelas pada salindia setelah ini. Selanjutnya, jika unsur yang berada di belakang verba intransitif itu tidak dapat dipindahkan ke depan kalimat, seperti pada contoh pertama poin 1, unsur tersebut merupakan pelengkap. Jika dipindahkan, kalimat menjadi tidak berterima, yakni emas paman sedang berdagang. Nah, sampai tahap ini kita sekaligus diberikan informasi mengenai cara membedakan pelengkap dan keterangan.
Ini juga penting untuk diketahui. Jadi, jika kalimat berpredikat verba transitif, pasti O yang hadir setelah predikat. Jika kalimat berpredikat verba intransitif, ada dua kemungkinan. Apakah itu pelengkap ataukah itu keterangan? Silakan mencoba dengan memanfaatkan cara pada penjelasan tadi. Perlu juga diketahui bahwa pelengkap juga hadir pada konstruksi pasif yang merupakan hasil pemasifan dari konstruksi aktif. Misalnya pada contoh sebelumnya, kalimat pasif Asmara dicintai oleh Dodi dalam kalimat tersebut merupakan pelengkap. Semua kasus semacam ini wajib menghadirkan pelengkap setelah verba pasif. Ini patut menjadi catatan untuk menambah informasi saudara-saudara terkait dengan fungsi pelengkap. Selanjutnya, poin kedua. Objek dan pelengkap dapat hadir bersama. Keduanya hadir bersama hanya pada kasus predikat yang berupa verba dwi-transitif. Artinya, wajib ada dua unsur yang ada di belakang predikat. Ingat, unsur tersebut bisa kata, bisa juga frasa. Yang penting ada dua unsur. Agar lebih jelas, kita lihat contoh poin 2. Kalimat pertama merupakan kalimat berpredikat transitif atau biasa dikenal dengan monotransitif. Verba membeli yang mengisi fungsi predikat hanya mengharuskan hadirnya sebuah unsur yakni kata baju dan otomatis sebagai objek. Berbeda dengan kalimat di bawahnya, dengan predikat berupa verba dwi-transitif me berpasangan dengan kan, verba me dan kan ini memaksa kehadiran dua unsur sekaligus, yakni adik sebagai O dan baju sebagai pelengkap. Silakan cermati kalimat tersebut dengan saksama. Kehilangan salah satu unsur yang berada di setelah predikat membuat kalimat tersebut tidak berterima. Saudara juga saya harapkan untuk membaca persoalan ketransitifan verba ini dari referensi yang lain agar lebih jelas. Selanjutnya, cara terakhir untuk menentukan bahwa unsur tertentu mengisi fungsi pelengkap adalah dengan melihat apakah predikat itu diisi oleh kata adalah, ialah, atau merupakan. Hal ini telah dijelaskan pada salindia sebelumnya. Setiap unsur yang berada di sebelah kanan kata tersebut merupakan fungsi pelengkap. Terakhir, istilah pelengkap bukanlah berarti sesuatu yang melengkapi unsur yang lain, seperti saudara yang ingin melengkapi hidup seseorang yang sedang saudara dambakan dalam diam. Istilah pelengkap murni merupakan istilah teknis dalam struktur fungsi kalimat. Jadi, jangan sampai menentukan pelengkap dengan cara melihat bahwa unsur tersebut melengkapi unsur yang lain dalam kalimat. Fungsi terakhir yang akan kita bahas adalah fungsi keterangan. Fungsi ini lebih mudah dikenali dengan syarat yang mudah. Pertama, jika ada unsur yang dapat dipindahkan ke bagian awal kalimat dan bagian akhir kalimat secara bebas, tanpa membuat kalimat tidak berterima, unsur tersebut adalah unsur yang mengisi fungsi keterangan. Misalnya, unsur di papan tulis pada contoh poin 1. Kedua, jika unsur berupa preposisi atau frasa preposisi, kemungkinan besar unsur tersebut merupakan pengisi fungsi keterangan. Silakan saudara pelajari kembali jenis-jenis preposisi dan frasa preposisi pada salindia sebelumnya. Ketiga, selain preposisi, keterangan juga dapat ditandai oleh hadirnya kata dengan sebagai representasi keterangan cara melakukan atau keterangan alat yang digunakan. Misalnya, kata dengan dalam kalimat ia mencabut giginya dengan tang. Dengan tang merupakan pengisi fungsi keterangan. Baik, saudara-saudara,
Demikianlah pembahasan cara indikatif untuk membantu saudara-saudara dalam menentukan fungsi atau struktur fungsi kalimat. Sebagai cara indikatif, cara ini hanya bertujuan untuk membantu memudahkan saudara-saudara. Pada konteks atau kasus tertentu, cara-cara tersebut bisa jadi tidak dapat dipraktikkan. Namun, pada sebagian besar keadaan, cara tersebut dapat dimanfaatkan. Selanjutnya, pada salindia ini, terdapat 5 kalimat yang dapat saudara-saudara jadikan sebagai bahan latihan. Kalimat nomor 5, selama saya mengajar, belum pernah ada yang bisa menjawabnya dengan sempurna. Saya silakan saudara-saudara menentukan struktur fungsi kalimat-kalimat tersebut di kolom komentar. Tentukanlah dengan menyebut struktur fungsi dan unsur apa yang mengisi fungsi tersebut. Misalnya, ada sebuah kalimat, Budi mengambil hati Tuti. Silakan saudara jawab dengan menulis, S-nya adalah Budi, P-nya adalah mengambil, dan O-nya adalah hati Tuti. Jadi, struktur fungsi kalimat tersebut adalah SPO. Demikian contoh yang harus saudara-saudara lakukan pada kolom komentar. Ini bukanlah tugas dan hukumnya sunat. Jika dikerjakan, saudara-saudara akan dapat poin. Jika tidak dikerjakan, tidak apa-apa. Yang pasti, siapapun yang dapat menjawab dengan benar dan sempurna untuk kelima kalimat, nilai UTS-nya saya tambahkan 20 poin. Misalnya, saudara mendapat nilai 70 akan berubah menjadi 90. Demikian, semoga bermanfaat. Atas perhatian saudara terhadap materi ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.